Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari Agroteknologi 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang usulan penelitian saya yang berjudul yaitu pengaruh pupuk makro NPK dan pupuk mikro ZN dan CU terhadap pertumbuhan kecambah kelapa sawit dengan metode foliar feeding. Selanjutnya yaitu latar belakang. Apa sih yang mau latar belakangi saya dalam pembuatan usulan penelitian ini? Dalam global atau konsumsi global, penggunaan hasil produk kelapa sawit itu terus meningkat dan produknya atau pemasok produk dari hasil kelapa sawit itu stagnan atau tidak terlalu signifikan naiknya. Jadi dengan menambah pupuk NPK ditambah ZN dan CU diharapkan dapat mempercepat perkecambahan kelapa sawit untuk memenuhi konsumen global. Dengan pemberian kedua perlakuan tersebut diharapkan bisa untuk mempercepat perkecambahan kelapa sawit. Dengan banyaknya tanaman kelapa sawit yang sudah siap untuk menjadi tanaman menghasilkan, dengan begitu hasil produk kelapa sawit akan bertambah dan bisa untuk memenuhi pasokan global atau pasokan yang ingin digunakan oleh menjadi konsumsi global. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Pada poin nomor 1 yaitu berapa penggunaan pupuk yang efektif digunakan dalam pertumbuhan kecambah kelapa sawit. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh terhadap pemberian pupuk makro NPK terhadap pertumbuhan kelapa sawit. Nomor 3, apakah terdapat pengaruh terhadap pemberian pupuk mikro CU dan ZN terhadap pertumbuhan kelapa sawit. Yang keempat dan yang terakhir, apakah terdapat interaksi terhadap kedua perlakuan pertumbuhan kelapa sawit. Jadi rumusan masalah di sini adalah apakah pupuk-pupuk tersebut mempengaruhi pertumbuhan kelapa sawit atau tidak, dan apakah jika kedua pupuk makro dan pupuk mikro digunakan secara bersamaan, apakah bisa mempengaruhi secara signifikan pertumbuhan kelapa sawit atau tidak. Next, tujuan penelitian. Nah, dibuatnya usulan penelitian ini yaitu 1. Mengetahui penggunaan pupuk yang efektif dalam pertumbuhan kecambah kelapa sawit. Nomor 2, mengetahui pengaruh terhadap pemberian pupuk makro NPK terhadap pertumbuhan kelapa sawit. Yang ketiga, mengetahui pengaruh terhadap pemberian pupuk mikro CU dan ZN terhadap pertumbuhan kelapa sawit. Yang keempat, mengetahui apakah terdapat interaksi terhadap kedua perlakuan tersebut pada pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran. Nah, diawali dengan permintaan produk yang terus bertambah atau konsumsi global yang terus bertambah dan ketersediaan produk itu butuh waktu yang lama. Jadi selanjutnya yaitu perkecambahan yang dipercepat. Itu adalah solusi dari masalah-masalah tersebut. Nah, gimana sih caranya mempercepat perkecambahannya atau mempercepat pertumbuhan tanamannya sehingga tanaman tersebut bisa menjadi tanaman menghasilkannya, itu dengan menggunakan pupuk. Nah, dari pupuk ini terdapat 2 jenis lagi, yaitu adalah pupuk makro dan pupuk mikro. Untuk pupuk makro sendiri itu kan bahan yang mudah didapat, terutama untuk NPK. NPK itu sudah umum sekali dijual. Dan pupuk NPK ini atau pupuk makro ini kan pasti sangat dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Selanjutnya yaitu pupuk mikro. Pupuk mikro ini diharapkan untuk mempercepat perkecambahan pada tanaman kelapa sawit. Untuk dosis yang akan digunakan pada pupuk makro yaitu 0 kg atau kontrol, 3 kg, 6 kg, dan 9 kg. Untuk pupuk mikro yaitu digunakan 0 kg atau kontrol dan selanjutnya
5 kg, dan 10 kg. Dari variabel-variabel tersebut, hasilnya akan mendapatkan dosis yang efektif dan terbaik untuk perkecambahan kelapa sawit. Selanjutnya yaitu hipotesis. Dari rumusan masalah dan tujuan, kita sudah mendapatkan hipotesis, yaitu pertama, terdapat pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman. Yang kedua, terdapat pengaruh pemberian pupuk ZN dan CU terhadap pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, terdapat dosis terbaik dari pemberian pupuk NPK, ZN, dan CU. Yang keempat, terdapat adanya interaksi antara kedua perlakuan pemberian pupuk. Selanjutnya itu landasan teori. Apa sih yang didasari oleh apa usulan penelitian ini? Yang pertama yaitu budidaya tanaman kelapa sawit. Yang sudah kita ketahui, tanaman kelapa sawit itu membutuhkan waktu yang lama dan juga perawatan yang super lebih gitu dari tanaman lain, agar menjadikan tanaman kelapa sawit tersebut menjadi tanaman yang berkualitas, terutama pada saat perkecambahannya. Jadi budidaya tanaman kelapa sawit ini perlu untuk diperhatikan lebih atau diperhatikan secara khusus lah untuk pertumbuhan kelapa sawit ini. Yang kedua yaitu pentingnya pupuk bagi tanaman. Setiap tanaman budidaya itu pasti memerlukan pupuk untuk hasil produksi yang baik, terutama untuk mendapat keuntungan atau hasil produk yang sangat baik atau yang cukup untuk menjadi penghasilan. Jadi penggunaan pupuk ini harus digunakan pada budidaya tanaman, terutama untuk pertanian. Pada poin ketiga yaitu penggunaan pupuk yang ideal. Setiap tanaman budidaya memerlukan pupuk, namun penggunaan pupuk tersebut tidak bisa diberikan secara semau-maunya kita. Jadi penggunaan pupuk itu perlu ada dosis yang baik atau dosis yang dianjurkan. Jadi tidak terlebihan, karena kalau terlebihan akan menjadi rugi bagi pertaniannya sendiri. Dan jika kedikitan, maka tanaman tersebut akan kekurangan nutrisi yang menyebabkan produksinya menjadi menurun. Selanjutnya yaitu poin terakhir, metode pemupukan. Nah, metode pemupukan yang akan saya gunakan yaitu metode pupuk foliar feeding. Apa sih metode foliar feeding itu? Jadi metode foliar feeding adalah pemupukan yang dilakukan dengan cara penyemprotan langsung kepada daun tanaman. Jadi tanaman tersebut akan dipupuk dengan cara disemprot dan langsung kepada daun tanaman, karena dengan metode foliar feeding ini tanaman akan menyerap nutrisi-nutrisi dari pupuk tersebut melewati daun. Dan metode ini cukup baik karena jika terjadi hujan dia tidak akan terbawa atau tercuci, jadi dia akan menempel tetap di daun tanaman dan akan cepat masuk juga ke dalam tanaman, sehingga tidak terurai oleh tanah atau mikroorganisme yang ada di tanah. Selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian yang saya pakai itu rancangan acak kelompok faktorial. Yang kedua, dengan 3 pengulangan maka didapat 36 satuan percobaan. Pada variabel pertama yaitu penggunaan pupuk makro NPK, dan pada variabel kedua yaitu penggunaan pupuk mikro ZN dan CU. Selanjutnya yaitu adalah jadwal penelitian. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu pada bulan Maret sampai Mei. Nah, untuk tempatnya sendiri itu akan dilaksanakan di kebun sawit Polinella. Dan yang terakhir yaitu variabel pengamatan. Dalam penelitian ini yang akan diamati oleh saya adalah tinggi tanaman dan juga jumlah daun. Pengamatan tinggi tanaman itu dilakukan dengan cara dari batang yang di atas tanah sampai ke ujung daun paling atas.
Itu diukur pada setiap satuan tanamannya juga. Selanjutnya yaitu jumlah daun. Nah, jumlah daun ini dihitung satu persatu dan dicatat menggunakan Excel. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata dari saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.